Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hairunisa dari jurusan Agroindustri B dengan nomor induk mahasiswa 1030704. Di sini saya akan memaparkan resume buku mengenai pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi oleh Bapak Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ada 3. Pertama, dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila. Kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman terhadap beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai norma Pancasila. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pertama, ada sejarah lambang negara. Garuda sebagai lambang negara muncul dalam berbagai kisah. Sudah menjadi lambang kerajaan atau stempel kerajaan di Jawa, seperti kerajaan Erlangga di Bali, yang dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Kedua, ada pengetahuan lambang negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan lambang negara. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleks kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang berdasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Bab 4. Memahami sistem nilai, etika, dan norma. Pertama, ada nilai. Di dalam Dictionary Sosiologi dan Relate Science dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Kedua, ada etika. Etika atau etis sebenarnya adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menciptakan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Ketiga, ada norma. Norma yaitu petunjuk tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan dengan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan suatu alasan motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan semua itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti demokrasi Pancasila adalah bahwa rakyat sebagai subjek demokrasi berhak ikut serta secara efektif menentukan keinginan-keinginan serta pelaksanaan keinginan itu dengan turut serta dalam menentukan pimpinan nasional yang akan melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam manusia. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yang sekarang berkembang tidak hanya sekadar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bab 9. Memahami Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Semua sila yang ada menjadi fundamental etis kehidupan bangsa Indonesia yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara.
Dan penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntutan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma informasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi, bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Kesimpulannya, buku ini sangat menarik untuk kita baca dan dipelajari karena di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu pendidikan Pancasila yang dapat memperkuat dan meneguhkan basis ideologi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatik dan aplikatif, serta pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi mahasiswa sendiri, buku ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk mendapatkan ilmu yang lebih dan lebih bermanfaat. Sekian pemaparan resum buku mengenai pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.